yang di belakangku. Ku serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencanamu oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, terima kasih ya Tuhan untuk hari yang indah ini. Tuhan telah membangunkan kami dalam keadaan sehat dan penuh dengan sukacita. Sebelum melakukan aktivitas kami hari ini Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang bekerja atas hati dan pikiran kami, sehingga ya Tuhan firman-Mu dapat kami mengerti dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Biarlah firman-Mu menjadi terang bagi jalan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang sampai kepada kita pada pagi hari ini terambil dari Zefanya 3 ayat yang ke-17. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan Allahmu ada di tengah-tengahmu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorai karena engkau dengan sorak-sorai. Saudara yang dikasihi Tuhan, kitab Zefanya adalah salah satu kitab di dalam Perjanjian Lama yang termasuk dalam kelompok nabi-nabi kecil. Penulis kitab ini adalah Zefanya, yang seorang nabi yang melayani pada masa pemerintahan Raja Josia, pada waktu sebelum reformasi agama yang dilakukan oleh raja tersebut. Zefanya sendiri berarti adalah Tuhan telah menyembunyikan atau Tuhan melindungi. Kitab Zefanya ini ditulis dalam konteks bangsa Yehuda yang sedang mengalami kemerosotan moral, kemerosotan sosial dan spiritual, di mana di situ terjadi penyembahan berhala, ketidakadilan sosial, dan pemberontakan terhadap Allah menjadi masalah yang utama di antara umatnya. Maka Nabi Zefanya memperingatkan akan datangnya hari Tuhan, yaitu penghukuman yang tidak hanya berlaku untuk bangsa Yehuda, tetapi juga untuk bangsa-bangsa lain. Namun kitab ini juga menyatakan memberikan pesan pengharapan dan pemulihan bagi umat Allah yang mau bertobat. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada bagian kita hari ini ada beberapa hal yang menjadi poin yang penting untuk kita pelajari. Yang pertama, di dalam Zefanya 3 ayat 17 dituliskan, Tuhan Allahmu ada di tengah-tengahmu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Jadi di sini Tuhan digambarkan sebagai pahlawan yang kuat, perkasa, dan siap untuk menyelamatkan umatnya. Kehadirannya yang nyata memberikan jaminan keselamatan dan pembebasan dari musuh-musuh, baik itu secara fisik maupun secara rohani. Dalam konteks ini, Zefanya menegaskan bahwa Allah tidak akan meninggalkan umatnya, bahkan ketika mereka telah melalui masa penghukuman akibat dosa mereka. Kemudian yang kedua, di sana dituliskan, ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Sukacita Tuhan di sini
menunjukkan kasih-Nya yang tanpa syarat. Allah bersuka cita atas umat-Nya bukan karena mereka sempurna, tetapi karena mereka adalah milik-Nya Tuhan. Ini juga mencerminkan hubungan yang sangat dekat dengan personal antara Allah dengan umat-Nya. Kemudian yang ketiga, di sana juga dituliskan, Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Jadi kasih Allah yang mengubahkan menjadi pesan dari ayat ini. Melalui kasih-Nya Tuhan tidak hanya mengampuni dosa umat-Nya, tetapi juga memperbaharui mereka, menghilangkan rasa malu mereka, menghilangkan ketakutan mereka, dan menghilangkan perasaan gagal di dalam diri mereka. Jadi di sini ada pembaharuan yang bersifat menyeluruh, baik secara spiritual, emosional, bahkan secara sosial. Kemudian yang keempat, di sana juga dituliskan, Ia bersorak-sorai karena engkau dengan sorak-sorai. Gambaran ini adalah simbol keintiman yang luar biasa antara Tuhan dengan umat-Nya. Allah dalam sukacitanya itu seperti seorang ayah yang bangga dan bersorak-sorai karena cintanya terhadap anaknya. Ini adalah pengingat bahwa umat Allah memiliki tempat yang begitu khusus di hati Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang perlu kita refleksikan dari kitab Zefanya ini? Yang pertama adalah perlu sekali kita mengandalkan Tuhan sebagai pahlawan di dalam kehidupan kita. Di tengah begitu banyaknya masalah atau pergumulan, ingatlah bahwa Tuhan adalah pahlawan yang memberikan kita kemenangan. Seberapa besar pun masalah itu yang datang kepada kita, ingat Tuhan itu pahlawan kita. Kemudian yang kedua, kita harus menerima pembaharuan kasih Tuhan itu. Jangan biarkan rasa bersalah atau kegagalan menghalangi kita untuk menerima kasih dan pembaharuan yang Tuhan tawarkan. Kemudian yang ketiga, merayakan sukacita Allah. Ketahuilah bahwa Allah bersukacita atas hidup kita. Ia memberi kita rasa aman dan harga diri sebagai anak-anak Allah. Allah itu sangat bersukacita melihat kita. Dia memberi kita rasa aman. Dia memberi kita harga diri sebagai anak-anaknya. Jadi kita juga mari kita rayakan sukacita Allah itu. Ingatlah bahwa Allah itu sangat bersukacita melihat kita sebagai anak-anaknya. Jadi penting di dalam kehidupan kita, kita tidak harus selalu jatuh ke dalam masalah kehidupan kita, ketidakterimaan terhadap diri kita, karena kita ini adalah anak Allah yang begitu berharga. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu yang telah kami dengarkan pada pagi hari ini. Biarlah atas tuntunan Roh Kudus membuat kami mengerti akan firman Tuhan, dan kiranya kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarkanlah kami ya Tuhan dapat merayakan sukacita karena Allah juga bersukacita kepada kami sebagai anak-anak Tuhan. Biarlah ya Tuhan dalam setiap pergumulan kehidupan kami, Tuhanlah yang tetap memberikan kami hikmat dan kekuatan, sehingga ya Tuhan dalam setiap pergumulan kehidupan kami juga itu kami dapat memberikan pelajaran kepada kami dan membuat kami semakin mencintai Tuhan di dalam kehidupan kami. Pada saat ini juga Tuhan, kami mau berdoa untuk saudara kami yang ada di Runggun Banjarmasin dan Pos PI PTP. Kiranya ya Tuhan, Engkaulah yang memberkati Runggun Banjarmasin,
Berkatilah ya Tuhan pelayan-pelayan yang ada di sana, pendeta yang melayani ya Tuhan. Engkaulah yang memberikan dia kesehatan, hikmat, dan Tuhan juga yang memberkati keluarganya. Sehingga ya Tuhan melalui kasih Tuhan dalam kehidupan pendeta kami di sana, dia juga dapat melayani dengan penuh sukacita dan penuh dengan semangat. Jemaat-jemaat Tuhan juga yang ada di Banjarmasin dan Pos PIPTP, Tuhan juga yang memberkati kehidupan mereka, Tuhan juga yang memberkati keluarga dan pekerjaan mereka. Biarlah ya Tuhan dalam kehidupan mereka selalu merasakan kasih Tuhan dalam hidupnya, sehingga ya Tuhan kehidupan mereka juga dapat penuh dengan sukacita. Inilah doa kami ya Tuhan, kami panjatkan di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Marilah sama-sama kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas kepada kita semua. Tuhan Yesus memberkati.